Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rekan-rekan mahasiswa peserta kajian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada sore hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita membahas hadis-hadis yang berkaitan tentang Ramadan. Kali ini adalah edisi spesial mendekati akhir-akhir dari bulan Ramadan, mendekati puncak dari bulan Ramadan. Bagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini akan sebentar lagi atau telah melewati setengah, setengah, dan akan kita bertemu insyaallah ta'ala dengan puncak dari bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan itulah waktu-waktu termulia di bulan Ramadan. Pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca beberapa hadis-hadis yang berkaitan tentang pembahasan kita, masih dari buku Mukhtasar Ahadits Shiyam karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mizar. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau akan menghidupkan malam. Kemudian beliau akan membangunkan keluarganya. Kemudian beliau bersungguh-sungguh di dalam beribadah, dan beliau mengencangkan sarungnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat yang Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashril awakhir ma la yajtahidu fil ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir apa yang sebelumnya beliau tidak lakukan. Sungguh-sungguh dari Nabi itu ditambah, kesungguhan, semangat beribadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditambah ketika memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka hadis ini menjadi dalil akan keutamaan dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, bahwasanya dia adalah bagian yang paling penting, yang paling utama dari bulan Ramadan. Secara keseluruhan bulan Ramadan adalah bulan yang paling penting apabila dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Dan di dalam bulan Ramadan itu sendiri ada bagian yang lebih penting dibanding hari-hari lainnya, yaitu 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan akan kita bahas di dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, di sana ada malam yang paling penting, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau menambah intensitas ibadahnya, beliau menambah kesungguhannya dalam melakukan berbagai macam amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama beliau menghidupkan malam. Artinya beliau begadang. Beliau begadang. Apakah kemudian begadang untuk seluruh malam tersebut ataukah sebagian besar dari malam tersebut? Intinya Nabi SAW itu memaksimalkan malam-malam tersebut, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, untuk beribadah, mulai dari sholat, kemudian berzikir, membaca Al-Quran, dan amalan ibadah lain yang bisa dilakukan. Bukan menghidupkan malam untuk kegiatan-kegiatan lainnya.
yang sia-sia, ya, bermain-main, tetapi menghidupkan malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi SAW akan membangunkan keluarganya, yaitu istri-istri beliau itu dibangunkan agar mereka ikut menghidupkan malam tersebut, ya, ikut beribadah di malam-malam tersebut, yang menjadi dalil bahwasanya menghidupkan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan itu bukan hanya untuk kaum laki-laki saja, tapi juga untuk kaum perempuan, tapi juga untuk para perempuan. Apakah kemudian hal itu dia lakukan di masjid ataukah di rumahnya, itu boleh-boleh saja. Yang jelas pada 10 hari, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan tersebut dia benar-benar manfaatkan untuk beribadah. Kemudian dikatakan juga dalam hadis wajadda, maksudnya adalah beliau bersungguh-sungguh, semakin bersungguh-sungguh jika dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Hal ini dikarenakan karena pada 10 malam terakhir tersebut terdapat Lailatul Qadar. Jadi salah satu hikmah disyariatkan untuk menambah intensitas ibadah di 10 malam terakhir adalah untuk memburu Lailatul Qadar. Ya. Yang kita tidak tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar tersebut akan turun. Ya. Tapi yang jelas dia akan turun di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Yang keempat, dikatakan dalam hadis bahwasanya Nabi SAW juga mengencangkan ikat pinggang. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya mengencangkan ikat pinggang di sini maksudnya Nabi SAW tidak berhubungan dengan istrinya. Artinya beliau menjauhi dalam tanda kutip istri-istri beliau dan fokus kepada ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi motivasi ya bagi kita kaum muslimin semuanya untuk benar-benar memaksimalkan waktu-waktu tersebut. Karena waktu-waktu tersebut menjadi akhir dari bulan Ramadan dan penentuan bagaimana kita mendapatkan bulan Ramadan ini. Sebagaimana dikatakan bahwasanya innamal a'malu bil khawatim. Ya. Sesungguhnya tolak ukur amalan itu ada di akhirnya. Ya. Sebagaimana kehidupan kita, apakah kehidupan kita husnul khatimah atau su'ul khatimah, itu kembali kepada akhir dari kehidupan. Maka demikian pula dengan bulan Ramadan. Yang menjadi pokok adalah bagaimana akhir dari Ramadan tersebut. Ya. Ketika kita merasa di awal-awal Ramadan, di tengah-tengah Ramadan, kita mungkin ada kekurangan di dalam ibadah kita. Maka inilah kesempatan yang besar untuk memperbaiki, untuk menambah intensitas kita beribadah. Ya, di akhir bulan Ramadan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, memberi kita kemudahan, maka mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita menghidupkan malam tersebut dengan ibadah yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya. Hadis berikutnya adalah tentang keutamaan Lailatul Qadar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan ibadah di malam Lailatul Qadar dilandasi dengan keimanan, dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini salah satu dalil tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan berbagai macam ibadah, sholat, zikir, bersedekah, membaca Al-Quran, ya, dilandasi dengan keimanan, ya, akan janji-janji Allah, dengan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan ibadah-ibadah tersebut, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dan ini salah satu hal yang sangat kita harapkan, bahwasanya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang terlampau banyak, dosa yang sudah kita lupakan, ya, itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersebat ibadah
yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini sebagaimana kita ketahui, dia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dari sisi keberkahannya, kira-kira 1000 bulan itu 83 tahun, lebih 4 bulan. Bandingkan, ya, kita harus melakukan ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan, ya. Ini bisa diringkas dengan melakukan ibadah semalam saja. Itulah malam Lailatul Qadar. Maka apatah lagi apabila kita mendapatkan Lailatul Qadar setiap tahun. Tentu dikali seberapa banyak kita memaksimalkan Lailatul Qadar, nah itulah keutamaan yang akan kita dapatkan. Dan Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang bermula dari maghrib hingga terbit fajar. Jadi insya Allah kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hanya saja levelnya berbeda-beda. Ada yang mendapatkan sedikit, ada yang mendapatkan banyak. Tergantung seberapa lama dia menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Semua orang muslim datang ke masjid untuk melakukan sholat tarawih, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi tentu berbeda dengan yang akan didapatkan oleh orang yang selain melakukan sholat tarawih, dia juga i'tikaf. Dan dia juga menghabiskan, kemudian dia begadang pada malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, "Istahabbul ikramu min ad-du'a'i fi jami'il awqat." Doa itu dianjurkan untuk diperbanyak di sepanjang waktu. Kapanpun itu dianjurkan untuk memperbanyak doa. Dan lebih ditekankan lagi untuk semakin memperbanyaknya di bulan Ramadan. Lebih ditekankan lagi semakin diperbanyak di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan semakin ditekankan lagi di malam-malam ganjil. Malam-malam ganjil di bulan Ramadan, itulah turunnya Lailatul Qadar. Yang paling diharapkan turunnya Lailatul Qadar. Disunahkan untuk banyak berdoa pada waktu-waktu tersebut. Ya. Dan di antara doa yang disunahkan adalah doa Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah diriku. Itulah malam Lailatul Qadar, ya. Malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadis yang ketiga, hadis berikutnya, yaitu hadis tentang perintah untuk bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil 'ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqulu taharru Lailatul Qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, ya, di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan beliau mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis ini adalah dalil akan motivasi untuk menghidupkan malam-malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya.
10 malam terakhir dari bulan Ramadan, disitulah Lailatul Qadar. Dan semakin ditekankan di malam-malam ganjil, malam 21, malam 23, 25, 27, 29. Di sinilah yang paling diharapkan malam Lailatul Qadar itu turun. Dengan berbagai macam ibadah, karena ibadah pada malam Lailatul Qadar itu seperti beribadah selama 1000 bulan, 83 tahun lebih. Ya, pada kita yang mampu untuk beribadah 83 tahun non-stop. Kita sholat tarawih pada malam Lailatul Qadar sama artinya kita sholat tarawih setiap malam selama 83 tahun. Malam. Itu seperti ya seumur hidup, mulai dari kecil hingga wafat. Bisa diringkas dalam waktu 1 malam. Itulah malam Lailatul Qadar. Maka tentu ini kesempatan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita bersungguh-sungguh untuk mencarinya sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Paling enggak jangan sampai lewatkan ya 10 malam tersebut, jangan sampai tidak tarawih, tidak membaca Al-Quran. Jangan ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Perbanyak membaca Al-Quran di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjilnya, di mana malam Lailatul Qadar itu akan turun. Ya. Misalnya dengan bersedekah, bisa kita lakukan bersedekah. Setiap malam bersedekah 10.000, ya, pasti akan dapat malam Lailatul Qadar itu. Ya. Karena malam Lailatul Qadar itu kita tidak tahu kapan. Ya. Tetapi Nabi SAW mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu paling diharapkan di malam-malam ganjil. Ya. Walaupun kita tidak tahu secara pasti, hikmahnya adalah agar kita bersemangat beribadah di setiap malam. Karena kalau kita sudah tahu pasti kapan Lailatul Qadar, maka kita hanya akan bersemangat pada malam tersebut. Misalnya Lailatul Qadar malam 23, ya, orang-orang akan bersemangat hanya pada malam 23. Dia tidak akan bersemangat di waktu-waktu lain. Inilah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar, agar kaum muslimin bersemangat di setiap malam dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan tersebut. Misalnya tadi bersedekah 10.000. Kalau pas dengan malam Lailatul Qadar berarti 10.000 dikali 83 tahun. Ini tentu jumlah yang banyak. Apalagi kalau ya sedekahnya 50.000, 100.000 bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, itu tentu lebih utama. Kalau tidak sanggup ya, untuk menambah intensitas ibadah di semua malam tersebut, minimal di malam-malam ganjil. Minimal di malam-malam ganjil. Kalau tidak sanggup di malam-malam ganjil semuanya, minimal ya di 7 malam terakhir, ya, atau di malam 25, 27, 29. Ini yang paling diharapkan. Kalau tidak bisa tiga-tiganya, minimal malam 27. Karena ini yang paling diharapkan daripada malam-malam lainnya. Walaupun tidak pasti, Lailatul Qadar itu tidak mesti datang di malam 27. Allah Subhanahu wa taala terkadang mengacak. Pokoknya di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan tanda-tanda dari bulan Lailatul Qadar itu tidak bisa dilihat dari sebelumnya. Tanda-tandanya disebutkan oleh Nabi SAW itu di akhir atau di pagi hari setelah malam tersebut sudah berlalu. Cuaca nampak cerah, tidak terlalu panas yang menyengat, itu terkadang menjadi indikator bahwasanya pada malam tadi itu turun Lailatul Qadar. Tetapi itu sudah lewat, ya. Tanda-tanda tersebut ya tidak berguna lagi, ya, karena sudah lewat dari malam Lailatul Qadar tersebut.
Hadis berikutnya adalah secara khusus tentang iktikaf. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf ini berlangsung hingga beliau wafat. Jadi setiap tahunnya beliau iktikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan iktikaf yang sempurna itu adalah dimulai dari masuk malam ke-21 ya, sampai pagi hari di hari Id ya, itu yang sempurna. Itu iktikaf yang sempurna. Namun dikatakan oleh para ulama tidak ada waktu minimal dari iktikaf. Sesaat saja itu sudah bisa dikatakan iktikaf. Jadi misalnya antum masuk ke masjid untuk sholat tarawih, niatkan untuk iktikaf. Niatkan untuk iktikaf selama dalam masjid tersebut. Ketika sudah selesai sholat tarawih, kemudian keluar, maka iktikafnya selesai. Besok ketika masuk masjid lagi, niatkan lagi untuk iktikaf. Walaupun tentu yang lebih sempurna adalah semakin lama ia di dalam masjid, tidak keluar dari masjid, maka itu lebih sempurna. Seperti kondisi yang tadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu iktikaf secara total di 10 malam atau di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Dan iktikaf itu salah satu tujuannya adalah untuk mengajar Lailatul Qadar. Untuk mengajar Lailatul Qadar. Karena orang yang iktikaf tentu lebih potensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar secara maksimal. Tetapi ingat, iktikaf itu adalah tujuannya untuk connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meninggalkan kesibukan duniawi dan fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian orang ketika iktikaf itu hanya pindah tempat tidur aja. Sebagian hanya pindah tempat tidur, ya. Durasi tidurnya di rumah dengan di masjid sama aja. Ini iktikafnya tidak maksimal. Dia hanya pindah tempat tidur yang tadinya di rumah ke masjid. Harusnya orang yang beriktikaf itu maka dia menguras tidurnya, terutama di malam hari. Oh, kalau mungkin tidurnya banyak, tapi di siang hari. Adapun di malam hari, jangan kemudian dia juga habiskan waktu-waktu malam tersebut untuk tidur, tapi dia maksimalkan untuk beribadah. Dan ibadah yang paling baik untuk dilakukan di malam-malam tersebut, terutama di malam Lailatul Qadar adalah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Jadi perbanyak sholat sunnah. Ya. Mungkin yang paling mudah kita lakukan adalah membaca Al-Quran, berzikir. Tapi setiap kali kita selesai mungkin beberapa lembar atau satu juz, kita sholat lagi, sholat sunnah. Perbanyak sholat sunnah. Mungkin kita tidur ketika jam 12 malam, kita bangun jam 2. Lakukan sholat tahajud secara berjamaah atau secara sendiri-sendiri. Jangan sampai kemudian kita iktikaf setelah sholat tarawih jam 9 atau setengah 9 sudah tidur sampai jam 2, sampai jam 3, bangun tahu-tahu sudah sahur, tidak sempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan merugi. Padahal sudah inap iktikaf di masjid, tapi ternyata durasi tidurnya ada bedanya dengan tidurnya di rumah. Itu merugi. Hadis berikutnya tentang keutamaan istighfar dan berdoa di akhir malam. Dibawakan oleh Syekh di buku ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya
yaqulu man yad'uni fastajiba lahu man yas'aluni fa'u'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita Azza wa Jalla turun setiap malam ke langit dunia ketika malam bersisa sepertiga bagian akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabul. Siapa yang meminta kepadaku aku akan beri. Dan siapa yang beristighfar kepadaku maka aku akan ampuni. Siapa yang mohon ampun kepadaku aku akan ampuni. Hadis ini menjadi dalil akan keutamaan berdoa, meminta dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Ini waktu-waktu paling mustajab untuk berdoa dan beristighfar kepada Allah, yaitu sepertiga malam terakhir. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Namun semakin ditekankan di bulan Ramadan. Itulah waktu-waktu kita sahur. Jadi ketika kita bangun sahur, usahakan kita tidak luput dari berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara sifat para penduduk surga adalah mereka yang beristighfar ketika waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penduduk surga as-sabirina was-sabirina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang qanitina wal-munfiqina. Mereka adalah orang-orang yang berinfak dan beristighfar di waktu sahur. Itulah waktu-waktu seperti malam terakhir, sepertiga terakhir dari malam tersebut. Tinggal dibagi aja. Misalnya jam 6 ya, sampai jam berapa? Jam 4 misalnya. Jam 4 kan sudah masuk waktu subuh misalnya. Kalau sekarang mengalir sampai waktu. Tinggal dibagi 3. Berapa itu? 10 jam berarti 3 jam. Berarti jam 6 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 12 atau setengah 1 sampai jam 4 itu sepertiga terakhir. Sepertiga malam bagian terakhir. Itu berdoa di waktu tersebut itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi usahakan untuk melakukan ibadah. Selain berdoa juga dengan sholat tahajud, sholat lain pada waktu tersebut. Terutama di bulan Ramadan ini, ya. Karena berkumpul berbagai macam keutamaan di waktu tersebut, ya. Seperti malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala turun di waktu tersebut, ya. Dan keutamaan dari bulan Ramadan tersebut. Jadi kalau habis sahur, ya, jangan langsung istirahat, beristighfar. Kalau bisa sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu-waktu mustajab sebelum masuk waktu itu. Hadis berikutnya yang dibawakan oleh Syekh di buku ini adalah beberapa sifat surga dan penduduknya. Kata hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, a'dadtu li'ibadiy as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Waqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan sesuatu yang tidak pernah terbetik di dalam hati seorang pun manusia. Apa itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bacalah ayat
tidak ada seorang pun jiwa yang mengetahui apa yang tersembunyi min qurrati ayun, dari penyejuk mata, sebagai balasan atas apa yang mereka, atas amalan-amalan yang mereka lakukan. Tentunya adalah sifat dari surga. Bahwasanya surga adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang saleh. Ya. Yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak ada mata, tidak ada seorang pun manusia yang pernah melihat surga dan neraka. Artinya, coba kita melihat pemandangan yang paling indah di muka bumi ini. Niscaya surga lebih indah dari itu semua. Coba kita dengarkan kisah-kisah tentang keindahan. Maka surga akan lebih indah daripada kisah-kisah tersebut. Coba kita bayangkan. Kita bayangkan keindahan yang paling indah, maka tentu surga akan lebih indah dari itu semua. Karena tidak pernah terbetik di dalam hati seorang manusia. Itulah surga. Dan surga ini adalah balasan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menikmati surga dengan berbagai macam sifat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'yun. Wa antum fiha khalidun." Dan di dalam surga tersebut terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Ya. Dan mata itu lezat melihatnya. Dan kalian di dalamnya akan kekal. Penduduk surga itu akan kekal di dalam surga. Ketika dia sudah masuk ke dalam surga, maka dia akan kekal di dalamnya. Dan cukuplah keindahan surga itu dijawab dengan segala sesuatu yang diinginkan itu akan dikabulkan di dalam surga. Jadi apapun yang kita inginkan itu akan dikabulkan. Mau makan apapun, mau minuman apapun, mau rumah sebesar apapun, itu akan dikabulkan di dalam surga. Dan tidak repot-repot. Ketika kita menginginkan sesuatu, langsung datang di hadapan kita. Langsung datang di hadapan kita. Ada yang bertanya, gimana kalau saya ingin main futsal di dalam surga? Nah, ini bisa tahu. Gimana kalau saya mau main Mobile Legends di dalam surga? Nanti ada apa? Jawabannya tidak akan kepikiran lagi. Karena ada berbagai macam keindahan, kenikmatan yang lebih indah daripada yang akan sebutkan tadi. Sudah sibuk dengan istri masing-masing, sudah tidak kepikiran untuk main bareng, main bareng-bareng. Sudah sibuk dengan kenikmatan yang lebih indah daripada dan kenikmatan yang paling besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bisa mendapatkan kenikmatan yang paling besar. Zat yang selama ini membuat kita penasaran, kemudian tampak di surga kelak, itu adalah hal yang paling kita tunggu-tunggu, sehingga menjadi kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang baik. Bidadari penduduk surga memiliki makanan, minuman dan bisa dinikmati, itu kalah indahnya oleh yang pemandangan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala bagi orang beriman. Hadis berikutnya yang dibawa oleh di sini adalah beberapa sifat neraka, kebalikan dari surga. Ketika surga disiapkan untuk orang-orang beriman dan orang-orang saleh, maka neraka untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang munafik, para orang-orang pelaku maksiat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Narukum hadhihi allati yusibu bani Adam juz'un wahidun min 70 juz'an min harri jahannam." Api kalian ini yang dinyalakan oleh manusia yang ada di dunia ini
itu hanyalah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam. Jadi api neraka jahanam itu panasnya 70 kali lipat daripada api dunia. Kata para sahabat, Wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Dari Allah, api dunia yang kita lihat, yang kita rasakan ini sudah sangat panas. Bagaimana lagi dengan 70 kali lipat? Kata Nabi SAW, "Fa'innaha fudilat bi tis'atin wa sittina juz'an, kulluhunna mithlu qalbiha." Api neraka itu 69 kali lebih panas, ya, daripada api dunia. Kalau ditambahkan dari dunia, jadi satu bagian panasnya ini 69 panas, 69 kali lebih panas daripada api dunia. Mau ya, kalau kita bayangkan api dunia saja kita tidak tahu kita terkena percikan api saja kita sudah tidak tahan, asapnya saja kita tidak tahan, apalagi yang ini yang hanya 1/70 daripada api neraka. Adalah tentang wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah, fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya aku bertaubat di dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini menjadi dalil akan wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertaubat sebanyak 100 kali dalam sehari. Makanya kita berusaha untuk beristighfar, ya, dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar yang disertai dengan penghayatan, penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertaubatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Dan kita betul-betul sadar bahwasanya hari-hari yang kita lewati ini, siapa dari kita yang memastikan lepas dari dosa? Terkadang kita sadari, terkadang kita tidak sadar karena sudah terlalu berbiasa dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Apakah kita salah melihat, salah mendengar, salah menyentuh, salah berbicara, itu semua bisa mendatangkan dosa bagi kita. Dan kafarahnya adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melakukan kemaksiatan, terkadang kita meninggalkan kewajiban, dan tentu saja dua hal tersebut mendatangkan dosa bagi kita. Dan dosa itu dan taubat itu harus segera dilakukan. Ketika kita baru saja melakukan dosa, kita sadar, kita segera bertobat kepada Allah. Karena tidak ada yang mengetahui umur kita sampai kapan. Taubat jangan ditunda-tunda. Tidak ada yang tahu kapan kematian akan mendatangi. Selain itu, apabila kesalahan tersebut terus dibiarkan, tidak segera dihapuskan dengan taubat, maka dosa tersebut akan menyeret dosa yang lainnya. Karena di antara balasan dosa adalah dosa berikutnya. Seorang yang berdosa, dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyeret dosa-dosa lain. Dan selain itu, dosa yang terus-menerus dilakukan itu akan mengeraskan hati. Ketika
ketika hari sudah terang sudah malas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang diberikan taufik, kecuali yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia juga akan melemahkan iman kalau terus menerus di dalam dosa. Maka hendaknya seorang muslim, apakah dia mengingat dosanya ataukah dia tidak mengingat dosanya, maka dia bertobat kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Apa dia ingat untuk berzikir kepada Allah, ucapkan istighfar. Ucapkan istighfar. Demikian pula atas dosa-dosa yang dia lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubat yang murni tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat seperti itulah yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita dengan 5 syarat. Yang pertama ikhlas. Taubat tersebut ikhlas, dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meninggalkan kemaksiatan tersebut. Tidak ada artinya apabila seorang melakukan dosa, dia beristighfar ketika melakukan dosa tersebut tanpa meninggalkannya. Tinggalkan dosa tersebut, jauhi dosa tersebut dari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan ke dalam dosa tersebut. Kalau dosa tersebut ya dijerumuskan oleh kawan-kawan, maka tinggalkan kawan-kawan tersebut. Karena itu adalah kawan-kawan buruk. Yang ketiga, menyesal. Ini adalah ruh dari taubat. Dikatakan seorang bertobat ketika dia menyesali perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, dia bertekad untuk tidak kembali ke dalam dosa tersebut. Dia harus hadirkan dalam hati. Dia akan berusaha bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Perkara di masa depan dia kembali jatuh ke dalam dosa tersebut, dia bertobat lagi. Dia bertobat lagi karena namanya manusia tidak lepas dari namanya salah yang buruk. Tetapi ketika dia bertobat dari suatu dosa tertentu, dia harus bertekad untuk tidak mengulanginya. Dia harus berazam dengan kuat agar tidak terjatuh kembali ke dalam dosa tersebut. Syarat yang kelima, taubat tersebut dilakukan pada waktunya. Artinya dia tidak terlambat, karena dosa itu bisa, kalau taubat itu bisa terlambat dilakukan. Pintu taubat itu akan ditutup ketika matahari sudah terbit dari barat. Pintu taubat itu akan ditutup ketika ruh itu sudah mencapai kerongkongan. Ketika ruh dicabut, maka perlahan-lahan dia akan meninggalkan tubuh. Ketika dia sudah sampai di kerongkongan, ya maka pintu taubat itu akan tertutup. Karena itulah taubat dari Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bertobat. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi taubatnya tidak diterima karena sudah mencapai kerongkongan. Walaupun taubatnya itu murni, tapi kalau sudah mencapai kerongkongan dan sudah di ujung dari kehidupannya, tidak akan diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mumpung kita masih sehat, masih energik, dan hendaknya kita untuk berusaha senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taubat nasuha, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjalankan taubat saja. Jadi dalam beberapa riwayat dikatakan beliau tidak pernah kurang dari 100 kali beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin yang bisa kita bahas pada pertemuan sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Allahumma amin amin qauna wa qa'al malam dan wajib iman. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya cukup ya? Cukup? Nah, kita pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.